Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu kembali melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah akan menjadi kekuatan kita, motivasi kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan saat pagi ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Ada yang kecewa karena hasil dari pekerjaannya tidak memuaskan. Ada juga yang kecewa karena relasi suami istri tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Ada pula yang kecewa karena penderitaan yang dialaminya seakan tak pernah berakhir di dalam hidupnya. Ada juga yang kecewa karena diperlakukan dengan tidak adil oleh sesamanya. Dan masih banyak lagi pemicu atau alasan-alasan yang bisa membuat seseorang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, salah satu faktor yang meningkatnya angka bunuh diri di dunia ini adalah kekecewaan yang dialami di dalam hidup seseorang. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), di seluruh dunia setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri. Penulis Amsal dalam pimpinan Roh Kudus menulis, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 20 ayat 10. Pada masa kesesakan kita cenderung patah semangat, mudah putus asa, gampang menyerah. Roh kita tenggelam, lalu tangan kita, fisik kita terkulai tak berdaya. Lutut kita menjadi lemas dan kita menjadi tidak layak untuk apapun. Itulah dampak ketika kita tawar hati pada masa kesukaran, dan merupakan bukti bahwa daya tahan kita sangatlah terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun Bapak Ibu dan saya, ketahuilah, banyak orang percaya ketika kecewa memilih jauh dari Tuhan. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan benar justru menumbuhkan akar pahit di dalam hati. Kita tidak lagi bisa menghargai kebenaran firman Tuhan dan menjauh dari kasih karunia Allah. Ironisnya, suka atau tidak suka, hidup tidak pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Hidup Yusuf adalah contoh hidup yang syarat dengan kecewa. Tapi justru dia tidak dipenjara oleh rasa kecewa tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Yusuf bisa menang dalam menerima rasa kecewa yang dialaminya? Maka lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada pesan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf, yaitu yang pertama, Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Yusuf tidak memendam sakit hati. Dia memang kecewa, itu wajar sebagai manusia dan itu benar. Dia marah karena merasa telah diperlakukan tidak adil. Itu juga manusiawi.
Tetapi Yusuf tidak mau semua emosi negatifnya itu menguasai dan memenjarakan hidupnya. Bapak Ibu, siapapun kita boleh kecewa, karena itu sangat manusiawi. Tapi jangan sampai kekecewaan itu yang menguasai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai justru rasa kecewa itu dominan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melihat kasih karunia Allah. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah bersandar kepada manusia, karena kita akan cenderung kecewa. Belajar dari Yusuf, dia tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Itu pelajaran yang pertama yang kita peroleh di pagi hari ini. Lalu pelajaran yang kedua yang kita peroleh, yang bisa kita belajar dari Yusuf adalah Yusuf terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, ketika dilupakan dan dikecewakan, Yusuf justru terus bersekutu, mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan. Ketika dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak melupakan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan ketika diperlakukan sedemikian hebatnya. Justru sebaliknya, Yusuf takut akan Tuhan di setiap langkah dan perilakunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa sering kita tenggelam di dalam kekecewaan kita. Karena apa? Karena ketika kita kecewa, justru kita menjauh dari Tuhan. Itu adalah tindakan yang salah. Itu adalah tindakan yang bodoh. Belajar dari Yusuf, ketika dikecewakan, ketika dibuang, justru dia semakin dekat mencari Tuhan. Karena Yusuf tahu kekuatan di dalam hidupnya adalah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yusuf. Ketika engkau melihat situasi keadaanmu mengecewakan, ketika engkau melihat pekerjaan mengecewakan, ketika engkau kecewa terhadap orang, kecewa terhadap sesama, kecewa terhadap istri, suami, atau anak-anak kita, atau kita kecewa dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita, ingat, jangan engkau menjauh dari Tuhan, tetapi semakinlah engkau mendekat kepada Tuhan, karena di sanalah engkau akan memperoleh kekuatan. Di sanalah engkau akan memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Kalau engkau menjauh dari Tuhan, itu tidak menyelesaikan masalah, itu tidak menyembuhkan rasa kecewa, justru menenggelamkan engkau di dalam kecewaan yang lebih dalam lagi. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini, Yusuf tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bentuk tanggung jawab Yusuf ditujukan kepada Tuhan, kepada majikannya, kepada tugasnya, dan terhadap dirinya sendiri. Yusuf tidak menjadikan rasa kecewa sebagai alasan untuk mengabaikan, meninggalkan, atau melepaskan tanggung jawabnya itu. Sekalipun dia di penjara yang sepertinya tidak adil, Yusuf tetap bekerja dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, di penjara, di rumah Potifar, bahkan ketika memerintah sebagai wali negeri, Yusuf tetap melakukan semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan, baik kepada sesamanya, tetapi juga kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita merasa kecewa, kita malas, kita tidak mau lagi melakukan tugas tanggung jawab kita, kita lepas tangan, kita cuci tangan, kita tidak mau melakukan segala sesuatu dengan alasan karena kita kecewa. Itu tindakan yang salah, Bapak Ibu. Belajar dari Yusuf, dia tetap bertanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan izinkan kekecewaan kita alami, bukan untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kita, tetapi untuk membuat kita mengerti arti anugerah dan kasih karunia Tuhan.
Belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan sekalipun Tuhan izinkan kekecewaan menghampiri hidup kita. Percayalah bahwa ada waktu untuk kita ditinggikan, dimuliakan, dipromosikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kekecewaan tetap tinggal diam di dalam hati kita, yang pada akhirnya akan menjadi sebuah akar pahit yang timbul dalam kehidupan kita. Akar pahit akan menghancurkan kita, akan menggerogoti kita dari dalam, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang baik yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita semangat dan bangkit. Jangan tinggal diam di dalam kekecewaan kita. Sehebat apapun kekecewaanmu, datang kepada Tuhan. Yesus sanggup membalut luka-luka hatimu. Yesus sanggup menghilangkan kekecewaanmu dan mengganti dengan sukacita ilahi. Oleh sebab itu, mari di pagi hari ini kita lakukan segala bentuk tugas tanggung jawab kita semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik, bahwa kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan, bahwa segala sesuatu yang bisa kita kerjakan itu adalah kepercayaan Allah. Maka jangan kecewakan Tuhan meskipun engkau dikecewakan oleh sesamamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap berpikiran positif. Kita pandang Tuhan lebih dari segala masalah atau sumber kekecewaan kita. Karena di dalam Tuhan kita akan mulai ketenangan. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan mulai sukacita surgawi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Yakin dan percayalah, Tuhan Anda bersama dengan Bapak Ibu. Tuhan yang akan beri sukacita itu, Tuhan yang akan menghapus segala bentuk kecewamu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.